Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab bersama Bapak Kapolres Banda Aceh. Pemirsa, kami masih bicara masalah narkoba. Pak Juli tadi ya, silakan menambah sedikit lagi. Jadi kami dari aparat kepolisian sebenarnya sangat mengharapkan Pak di sini peran dari masyarakat ini sangat penting. Nah, kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, ini secara tidak langsung, ini bandar-bandar narkoba yang ya khususnya di desa-desa, ini mereka sangat berperan kita lihat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, baik pembangunan masjid, pelaksanaan perayaan-perayaan Maulid, hari-hari keagamaan, mereka itu menyumbang sangat besar. Nah, ini juga dari perangkat-perangkat desa kita harapkan ini bisa kita saring, kita bendung. Ya bila perlu kita tidak usah terima. Nah, kalau kita membiarkan hal ini terus terjadi, ya sangat besar kemungkinan narkoba ini sulit kita berantas. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Kapolresta tadi, ya kita harapkan peran masyarakat itu sangat penting, Pak. Nah, jadi kalau kita bersama-sama bersatu, insya Allah mungkin narkoba ini akan habis di Aceh. Nah, saya rasa itu saja Pak yang perlu saya tambahkan. Baik, saya tambahkan dari Pak Juli tadi Pak dengan Bapak Kapolres dan Ustadz Jul bahwa kita juga dari Forum Komunikasi BUMN Aceh telah bersatu bekerja sama dengan BNN Provinsi Bapak Brigjen Faisal dan BNK Kota Banda Aceh bahwa telah 6 kali pertemuan dengan harapan bahwa program dari BNN ini terhadap narkoba ini kita dukung salah satunya nanti dengan pemberdayaan ekonomi bahwa bagaimanapun petani-petani yang ladang ganja tadi Pak kita akan beralih dari ladang ganja nanti ke ladang pertanian seperti jagung, palawija dan sebagainya bahwa itu bagaimana menanggulangi BUMN hadir untuk negeri terhadap 5 juta penduduk di Aceh ini kita sangat terima kasih dan terima kasih kepada BNN RI yang telah berkunjung ke Banda Aceh. Kita telah pertemuan dengan Forum Komunikasi BUMN se-Aceh kemarin di Imperial bertekad untuk memberikan dukungan baik moral maupun material nanti terhadap kegiatan BNN yang ada di Provinsi Aceh khususnya. Mungkin itu Pak sebagai dukungan dari BUMN supaya BUMN ini hadir benar-benar untuk negeri di Provinsi Aceh yang 5 juta penduduk ini bisa dirasakan. Demikian Pak Ustadz, tambahan dari saya. Baik, pemirsa JDV yang dirahmati Allah, ada SMS dari Yakub Tailah, ini seorang penyanyi dulu. Ustadz, saya berpikir polisi harus turun ke kampung-kampung. Karena di kampung itu sangat luar biasa narkobanya. Mereka terbuka di menasah-menasah, di balai mereka hisap ganja, Ustadz. Kalau polisi hanya main di kota, hancur negeri ini. Wassalam. Yakub Tailah. Siapa yang jawab? Baik, terima kasih sarannya. Mungkin saya lanjut lagi bahwa polisi melakukan penanganan terhadap peredaran narkoba ini di samping tadi saya sampaikan secara preventif, juga preventif dan represif. Yang tahunya kita biasa melakukan secara represif, menangkap dan sebagainya. Terkait dengan pertanyaan tadi yang terakhir bahwa kita juga hadir di desa melalui Babin Kamtibmas dan Babinsa, dan harapan saya juga ini berfungsi secara maksimal dan digunakan sepenuhnya sinergi dengan para kepala desa sehingga menanganan masalah narkoba ini bisa sinergis dan betul-betul yang tahu lingkungan adalah masyarakat itu sendiri, termasuk Babin Kamtibmas. Kita juga ada program door to door system namanya. Jadi setiap hari para Babin Kamtibmas harus datangin ke rumah-rumah. Itulah salah satu bentuk untuk mengetahui bagaimana aktivitas masyarakat warga yang ada di desa sehingga tahu persis masyarakat yang ada di desa, sehingga apabila ditemukan
masalah-masalah tadi, masalah-masalah narkoba segera bisa kita tangani. Dan mungkin ini juga penanganan secara komprehensif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak BNN, pihak pemerintah desa, dan mungkin ada Babinsa untuk mengatasi ini. Karena kadang-kadang ada mungkin yang tidak paham, karena ini dilakukan secara tertutup. Kalau terbuka mungkin kita tahu semuanya. Namanya itu kan ya curi-curi. Nah, di curi-curi itulah yang kita membutuhkan peran serta seluruh masyarakat, baik itu yang ada di kota maupun di desa-desa tadi, ya, untuk menyampaikan informasi ini dan sama-sama menanganinya. Syukur-syukur setelah diketahui langsung segera disampaikan dan disampaikan kepada yang bersangkutan, dicegah supaya tidak melakukan aktivitas itu. Nah, jangan sampai ditangkap. Kalau ditangkap nanti sudah urusannya dengan represif dan penegakan hukum. Saya kira mungkin itu lebih efektif, ya. Kita dengan masyarakat, mungkin di situ kampung ada pemuda kampung, mari kita sama-sama dan sampaikan, laporkan kepada pihak keamanan dan kepala desa, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu, lakukan koordinasi. Kalau memang nggak bisa, kalau tahu ada barang itu tangkap, laporkan kepada petugas, jangan tangkap langsung dibawa sendiri. Itu tidak punya kemenangan sesaat boleh, ya kan? Karena siapapun yang melihat tindak pidana bisa menangkap, itu tertangkap tangan namanya. Itu bisa dilakukan, namun segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib, jangan dibawa kemana-mana. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah pemirsa JDP, kita minta sedikit lagi pada guru kita Ustaz Jul untuk dikaitkan dengan dosa. Mungkin dosa besar, ya, orang terlibat narkoba. Jadi setiap yang merusak tubuh itu hukumnya dosa besar. Ustadz, saya sedikit banyak Ustadz ngisap ganja tapi nggak mabuk. Qaliluhu wa kasiruhu haram. Sedikit dan banyaknya tetap haram. Kenapa? Kalau yang merusak badan itu hukumnya haram, nggak bisa. Makanya itu saya sedih sekali melihat generasi kita ini. Orang biasanya yang hobi narkoba, yang hobi nyabu, itu biasanya matinya OD, overdosis. Itu memang sudah kata Imam Ghazali, nggak salah kata Imam Ghazali. Mautun nas fi adatihi, matinya manusia sesuai dengan kebiasaannya. Matinya manusia sesuai dengan kebiasaannya. Karena kebiasaannya nyabu, insya Allah matinya pasti overdosis. Berapa banyak kita lihat overdosis? Ini asbab BD-BD besar yang dibebaskan. Saya lihat hukum tidak kurang tegak gitu. Kalau hukumnya tegas di Indonesia, insya Allah orang nggak berani. Lihat di Arab Saudi, begitu tegasnya, nggak ada yang berani di Arab Saudi. Mencuri, potong tangan langsung. Itulah hukum kurang tegas. Akhirnya mudah masuk keluar. Kita sayang. Maka itu yang kata tadi Bapak Kompol Juli, bahwasanya kita menerima sumbangan itu nggak boleh. Nggak boleh kita gabungkan hak dengan batil, nggak boleh. Uang haram tetap haram. Kita harus menolak, harus tegas. Tidak boleh. Kenapa? Musibah bencana terjadi, malapetaka terjadi pada keluarga kita, pada diri kita, penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, itu kita undang akibat ulah hasil perbuatan kita masa lalu. Qalu ta'irukum ma'akum azzikir tumbal antum kaum musifun. Kemalangan terjadi, musibah terjadi, malapetaka yang terjadi, penyakit yang terjadi, kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, itu semua akibat ulah hasil perbuatan kita masa lalu. Man yahdro yahsud, barang siapa yang menanam dia akan petik. Dia tanam kebaikan, dia akan petik kebaikan. Tapi ingat, kalau dia tanam keburukan, dia akan petik keburukan itu. Maka itu mari sama-sama kita menjaga keluarga-keluarga kita dulu. Dari yang sekecil dulu. Kita lihat anak-anak kita lihat. Kita dengan cuek, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan kantor. Sementara anak kita biarkan. Kita nggak kontrol. Malam kita bebaskan. Kita lihat anak-anak kita dulu, dari keluarga dulu. Baru nanti tetangga, saudara jauh. Kita harus peka, harus peduli dengan narkoba ini. Karena ini perang besar kita ini. Perang
besar. Bahkan mereka yang belum kena sabu-sabu biasa dikasih pre dulu, Ustaz. Dikasih pre, sudah pre berapa hari, kemudian nikmat, tidak bisa dia tinggalkan lagi, dia jadi BD. Boleh saya kasih pre, tapi kamu harus jualan. Karena saya sering di penjara-penjara untuk tausiah masalah narkoba. Nah, ini kita harus bersama, dan kekuatan kita hanyalah doa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah lindungilah anak cucuku dari pengaruh narkoba. Amin. Cabut kenikmatan maksiat pada anak cucu keturunanku. Angkat ya Allah kenikmatan sabu-sabu pada anak cucu keturunanku. Hanya dengan doa, bangun di tengah malam kita doakan anak cucu kita agar selamat kelak di akhirat nanti. Agar kita bersama keluarga besar kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terjebak sesaat di dunia. Orang beriman, orang cerdas, orang beriman jenius, orang beriman IQ-nya tinggi-tinggi, nggak goblok. Mereka yang terjebak dengan maksiat, terjebak dengan narkoba, ini orang-orang goblok, terjebak dengan perangkap setan. Tapi orang beriman dia olah hidup yang sesaat ini untuk berarti bahagia kelak di akhirat nanti. Demikian. Baik, di dalam Al-Quran ada ayat wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu mengajak kamu kepada keburukan dan mengatakan kepada Allah apa yang dia tidak ketahui. Mudah-mudahan kita jadikan setan itu musuh kita, karena setan memang itu musuh. Jadi pemirsa ACTV, waktu tinggal beberapa menit lagi, kita minta Ustaz Jul berdoa dalam bahasa Indonesia yang sedih. Kita mau mengaminkannya. Masya Allah. Ya, silakan Ustaz. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anta Rahmanur Rahim ya Allah. Al-Malikul Qudusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fatahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi, Al-Mu'izzul Muzillus Sami'un Basir, Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Aliyul Adim, Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir, Al-Hafidul Mukidul Hasibul Jalil, Al-Karimur Raqibul Mujibul Wasi, Yal Mujib istajib doa ana ya Allah. Yal Mujib istajib doa ana ya Rahman. Yal Mujib istajib doa ana ya Rahim. Yal Mujib istajib doa ana ya Mujibas Sailin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safatullah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rasul wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam sayang kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi kami bahagia hari ini menerima salawat salam dari kami ya Allah. Kalau seandainya salawat ini sampai ya Allah, kami mohon yang pertama, izinkan ayah kandung kami, ibu kandung kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, istri, suami, mertua, menantu, anak, cucu, keturunan kami, seluruh pemirsa Aceh TV yang mendengarkan ini, yang menonton ini ya Allah, bangkitkan mereka semuanya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kami mohon ya Allah, mudah-mudahan semua kami yang berada di sini atau yang melihat siaran ini ya Allah, kami mohon syafaat dari baginda Rasul kelak di akhirat. Yang ketiga ya Allah, kalau seandainya salawat ini sampai, mudah-mudahan semua kami bisa melihat wajah Rasulullah, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan semua kami diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Ini yang kami inginkan. Bagaimana caranya kami diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kami ya Allah dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilainal iman wa zain fi qulubina wa karih ilaina kufra
wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, tancapkan iman pada anak cucu keturunan kami ya Allah. Tancapkan iman pada seluruh keluarga besar kami, tidak goyang dengan aliran sesat ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, damai bahagia selalu dunia akhirat. Ya Allah, berkahilah aktivitas kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah sisa-sisa umur kami. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami, zuriat kami qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami generasi Rabbani, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungilah anak cucu kami dari pengaruh narkoba ya Allah. Cabut kenikmatan narkoba pada anak cucu keturunan kami. Angkat kenikmatan maksiat ya Allah pada anak cucu keturunan kami, agar kami bahagia kelak di akhirat nanti ya Allah. Kabulkan segala permintaan kami ya Allah. Selamatkan anak-anak cucu kami ya Allah. Selamatkan mereka dari godaan syaitan yang terkutuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, kepada Ustaz Jul, kepada jemaah semuanya. Juga terima kasih kepada pemirsa JTV di mana saja berada. Insya Allah kita berjumpa di lain kali. Pemirsa, hanya sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.